Kartu servisnya ada di dalam sini, guys. Oke, kartu... Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan dalam box ini ada TWS dari brand yang terkenal katanya di dunia audiophiles. Yes, gue sendiri bukan audiophile, mungkin kuping gue kuping kalau orang bilang kuping gendang kali ya. Tapi ya gue pengen coba aja dan gue pengen share gimana pengalamannya pakai TWS dari brand audiophile ini, yaitu Master and Dynamic. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, guys, sebelum kita mulai, gue juga mau infoin kalau kalian pengen beli barang gadget, elektronik apapun kayak HP, tablet, smartwatch, TWS, langsung aja kalian cek ke Shopee. Karena lagi ada gratis ongkir nih buat pengiriman instan dan same day. Nggak ada minimum spend lagi ya, jadi kalian nggak perlu nunggu lama, langsung nyampe ya di rumah hari yang sama dan nggak perlu bayar ongkir yang mahal juga. Mantep banget lah pokoknya. Langsung aja kalian bisa cek link di kolom deskripsi paling pertama buat belanja di Shopee. Oke, kita unboxing dulu. Oke, TWS-nya mahal sih ya ini ya. Tapi packagingnya mesti di-improve lagi nih kayaknya nih. So, here we go. Ada dua buah TWS nih dari Master and Dynamic. Yang satu adalah MW08, dan satu lagi adalah MW08 Sport. Jadi ini adalah TWS bisa dibilang seri terbaru ya dari Huangtek. Gue sendiri pernah lihat di luar negeri, Unbox Therapy itu udah pernah bahas. Beberapa media-media luar negeri juga bilang yang seri MW07 sih terkenal banget, katanya bahkan bisa dibilang kayak TWS terbaik. Makanya gue penasaran nih pengen coba ya. Jadi ada dua, satu yang MW08 warna coklat dan yang Sport. Ini yang menarik banget karena dia pakai case-nya karbon, terus katanya earpiece-nya itu dia pakai kaca safir. Jadi wow banget ya. Oke, di bagian belakang kita bisa lihat ini adalah service centernya, yaitu dari Huangtek. Huangtek sendiri ini dia juga pegang brand Sudio. Ya kalau kalian cek itu juga ada. Jadi bisa dibilang after sales-nya terjamin lah untuk yang di Indonesia. So, kita mulai buka aja. Buka dari yang mana nih? Kita buka dua-duanya aja langsung ya. Oh ya, by the way, klaim garansi harus menyertakan packaging, kwitansi pembelian asli, dan kartu garansi. Oke, so here we go. Udah nggak pakai plastik, lebih enak kali lihatnya ya. Di sini tertulis premium materials, ini crafted by ceramic. Kalau yang Sport, ini kalau kalian tadi gue bilang ya pakai safir. Ini 42 jam untuk baterainya, kurang lebih sama. Di sini 40 jam, atau beda tipis, mungkin case-nya aja yang beda. Sama terakhir, exceptional acoustic. Jadi kurang lebih sama dia pakai custom beryllium drivers. Ini 11 mm pas gue cek. Sekalian juga gue share ke kalian specs dari kedua TWS ini. Dia pakai Bluetooth 5.2. Udah kompatibel dengan aptX Qualcomm Adaptive ya. Dan juga kompatibel sama AAC dan juga SBC untuk segi formatnya. Dan dia udah kompatibel sama Active Noise Cancelling. Jadi ada Qualcomm Hybrid ANC plus ada Ambient Mode-nya juga. Baterainya tadi untuk earbuds-nya, ini earbuds-nya ukurannya cukup gede dan dia itu bisa menampung 12 jam katanya baterainya. Jadi baterainya juga cukup gede, ditambah 30 jam daripada si case-nya. Nah, di bagian earphone-nya sendiri nanti ada tombol-tombol multifunction yang bisa kalian atur, ada aplikasinya juga. Dan terakhir di left and right earphone ini bisa dipakai sendiri-sendiri. Oke, paling yang ngebedain satu lagi adalah dari Sport dan yang si biasa adalah dia yang Sport ini ada wireless charging dan juga si case-nya ini udah pakai bahan Kevlar yang katanya juga udah water resistant. Premium ya. Ini yang Sport, kita buka bareng-bareng aja. Yang biasa juga. Oke, jadi dalamnya kurang lebih isiannya itu sama ya, ada buku manual. Nah, yang ini agak beda, dia ada dapat semacam kayak cloth. Nice, jadi modelnya yang kayak pakai kawat gitu ya. Jadi dia langsung kunci, jadi mungkin dimasukin ke dalam bisa. Tapi yang Sport ini nggak dapat atau nggak tahu ya. Nanti kita coba lihat ke dalam lagi. Oke, untuk kabel charging dia udah pakai USB C ke C ya. Jadi modern banget sih. Ini pertama kali mungkin gue lihat brand TWS yang langsung ngasih kabel C2C plus ada adapter ke USB-A-nya juga. Yang mana keren banget sih ini adapternya, gila. Gue jadi pengen. Oke, itu untuk kabel charger. Nah, untuk fitting ini ada yang agak beda sedikit. Yang Sport ini kita dapat berbagai ukuran plus dia ada beda material nih.
Yang kanan ini dia kayak semacam foam gitu ya, lebih tebal, sedangkan yang kiri ini silikon, sedangkan yang biasa, MW08 biasa cuma dapat yang silikon doang. Ya sama yang kayak kiri ini, cuma yang kanan ini agak sedikit beda ya, yang ada busanya kayak gitu berasanya. Oke, sekarang kita cekin ke TWS-nya. Nah, dari segi bungkusnya ada beda sedikit doang sih, ada logo Master and Dynamic-nya aja yang di versi Sport. Just kita coba buka dulu aja. Oke. Oke. Jadi itu satu, dan yang biasa. Glossy banget, men. Gila, ini kayak ngaca sih bisa. Gue bisa lihat jerawat gue tuh di situ. Oke, here we go, guys. Jadi ini yang versi biasa, so cool, glossy metal finish gitu ya. Jadi bakalan nempel banget sama fingerprint. Tuh ya, kalian lihat ya, tangan gue baru megang sebentar udah menempel-nempel di sana. Sedangkan yang Sport dia pakai finish karbon yang kerasa lebih enteng ya dibandingkan sama yang ini berasa lebih berbobot. Dan ini port USB-C-nya ada di bagian samping. Jadi USB-C-nya ada di samping sini, dan yang versi karbon ini bisa kompatibel dengan wireless charging. Makanya mungkin kenapa ini nggak kompatibel, karena dia pakai case yang bahan metal. Ini metal banget loh, guys. Gila, bukan cuma finish yang glossy ya, tapi metal loh. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian dalamnya sekarang. Wow, look at that. Ya, coklat. Gila ya, cakep banget ya. Jadi yang warna coklat, dia ada beberapa warna, ada 4 warna, hitam, putih, coklat, sama satu lagi lupa. Tapi kalau yang Sport, dia ada 3 warna atau 4 warna. Jadi hitam, putih, kemudian ada hijau, biru. Jadi kalian lihat aja gambarnya, gue taruh di sini ya. Gila sih, tapi ini menarik. Gue jarang banget kayaknya lihat TWS yang warnanya coklat. Kita keluarin aja. Wow, look at this. Gede banget ya TWS-nya ya. Gila, coklatnya sih ini keren banget sih. Super premium. Bentuknya juga gue jarang kayaknya lihat TWS sampai bentuk yang kayak gini. Oke, sip. Itu tadi untuk yang biasa, sambil gue coba keluarin yang Sport. Wah, gila yang Sport. Dia pakai kaca safir. Ya, jadi yang artinya harusnya ini bakalan anti lecet, nggak bakal tergores. Karena seingat gue dulu Apple Watch yang gue generasi pertama banget itu yang safir kacanya itu nggak lecet sama sekali loh, gila. Kalau yang sekarang ini mesti pakai screen protector biar aman. Yang ini ada LED di bagian belakang ya, kalau kalian lihat ya. Mungkin tandanya dia lagi coba pairing. Cuma overall shape kurang lebih sama. Ini juga dia punya ear tip juga kurang lebih sama, bahannya pakai silikon kayak gitu ya. Jadi tadi yang pembeda yang di cadangannya doang. Kita tes yang mana nih? Gue tes yang Sport aja ya. Gue pengen coba rasain apakah ada perbedaan. Sambil kita testing-testing, gue coba download dulu aplikasinya. Kalau nggak salah gue juga udah download sih, gue coba cek nih. Oke, nama aplikasinya adalah ini dia, MND Connect, Master and Dynamic Connect. Tinggal di-install aja, dan gue akan coba pairing dulu, dan gue akan balik lagi. A few moments later. Oke, so yes, dari tadi kita udah nyobain guys kedua TWS ini. Cuma gue mau mention tentang si aplikasinya dulu aja nih, karena ini gue dari tadi coba konekin ke yang iOS tapi nggak bisa connect yang versi S ya. Tapi yang versi biasa, yang versi non-sport itu bisa connect ke Android. Nggak tahu masalah di aplikasi iOS-nya atau masalah di earphone-nya. Tapi kita bahas dikit aja karena ini aplikasinya simple banget. Cuma ada si earphone-nya, terus kalian bisa setting-setting sedikit kayak pilihan ambient sound atau ANC, sama auto off timer dan in-ear detection ya, pastinya udah ada in-ear ya. Terus kalian juga bisa atur kayak nama daripada si TWS-nya, bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian gitu. Ini kita bisa ganti ke Beat MW8 gitu. Gue suka banget sih yang warna coklatnya, cakep banget, ini kayak beneran coklat. Gue suka coklat kali ya, suka makan coklat. Jadi ketika lihat ini bener-bener menarik. Dan kalau gue bisa ngomong, pertama dari segi comfort ya. Dari segi comfort sih, gue lebih bisa bilang ini agak condong ke berat sih ya. Cuma nggak yang berat-berat banget, berasa di telinga, terutama di bagian luar ini kan mungkin karena dia lebih gendut gitu kan ya, lebih melebar. Tapi nyaman sih, harus gue akuin nyaman. Memang mesti ngemainin di ear tipsnya aja. Ear tipsnya gue ngerasa ini masih kegedean di telinga gue, jadi kadang-kadang masih agak kurang pas. Cuma nanti gue akan coba lagi.
Nah, dari segi fitting enak. Cuma emang agak berat, jadi mungkin kalau kalian belum ear tip yang pas dia bakal jatuh keluar, jadi make sure itu diperhatiin aja. Terus dia juga ada tombol-tombol yang kalian bisa pakai. Tombol yang kiri ini bisa dipakai untuk turun naikin volume, jadi cukup lengkap, komplit ya. Kemudian tombol yang kanan ini ada satu buah pencetan cuma untuk ganti-ganti noise cancelling, sama kalian bisa next rewind track kayak gitu. Jadi menarik sih, enak juga, ganti-ganti punya tombol fisik yang kalian tekan ke bawah, bukan kayak touch sensor kayak gitu ya. Jadi lebih asik di situ. Nah, sekarang kita ngomongin ke bagian suara. Nah, ini suara yang gue agak gimana ya, agak bingung kali ya bisa gue bilang ya. Karena kan mungkin gue bukan kuping yang audiophile banget. Cuma kalau gue bisa describe, ini tuh masuk dalam kategori suara yang clean kali ya. Clean yang mana dia separasi antar instrumen itu dapat banget, bassnya nggak terlalu overpower, treble-nya juga nggak terlalu yang ngecering banget. Mesti kalian EQ sedikit. Gue tadi waktu pakai iPhone gue sempat EQ bisa dapet suara yang lebih enak. Tapi yang memang dasar suaranya aja udah oke, udah enak banget gitu, istilahnya clean gitu ya. Beda sama kalau gua compare sama Sony itu lebih muddy, lebih agak ya berantakan dalam tanda kutip kali ya, karena dia powerful banget, bassnya powerful, vokal segala macam, dia bener-bener positioningnya aja yang agak kurang, tapi di sini positioningnya enak. Jadi kalau kalian pengen yang mungkin lebih suka akustik, yang lebih suka instrumental, ini bakal asik sih di telinga kalian. Nah, hal kedua yang gua pengen mention lagi adalah dia punya noise cancelling. Nah, noise cancelling di sini menurut gua ini agak kurang masih ya. Kayaknya kalau gua compare sama Sony, apalagi ya udah jauh banget. Noise cancellingnya ini ketika gua tes pakai suara pesawat, itu gua belum mendapatkan block yang enak. Mungkin kalau dibilang ngeblok sekitar 65-70% aja. Cuma dia punya ambient mode itu lumayan natural rasanya. Tapi karena dia pakai silikon yang model begini guys, model yang masuk banget ke telinga, itu tuh bikin si earphone-nya cukup berasa. Tapi buat kita pakai ambient sound untuk ngobrol sama orang sih tergolong masih bisa, masih achievable dengan oke. Masih lebih enggak serobotik yang ada di earphone lain yang gue pernah coba, misalnya kayak di Sony kayak gitu. Tapi kalau di compare sama AirPods Pro yang natural banget, masih agak jauh sih. Oke, satu lagi urusan compatibility. Kalau kalian konekin ini ke smartphone Android yang udah compatible sama Qualcomm aptX, ini bakalan bisa dipakai ya. Tapi tadi gue juga sempat tes di iPhone, itu juga ketika gue tes nonton YouTube itu nggak ada delay, jadi masih aman, nggak ada masalah untuk urusan delay, terutama ya di Android juga nggak bakal ada delay karena ada si Qualcomm aptX-nya tadi. Oke, sip. Nah itu tadi. Nah abis ini gue akan share ke kalian aja nih kualitas untuk mikrofonnya. Here we go. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Master and Dynamic MW08 tes 1 2 3 tes. Yo, what's up guys and welcome back to Best in Data YouTube channel sama gue Malvin. Oke, so yes guys, itu tadi untuk unboxing dari Master and Dynamic MW08 ya, 08 dan juga 08 yang versi Sport. Overall, kalau gue bisa kasih conclusion, memang untuk TWS ini fokusnya di audio file banget ya. Yang pengen ngerasain audio dengan maksimal, compatibility formatnya tadi juga kalian bisa pakai yang lebih high res ya dengan Qualcomm aptX-nya. Gue juga sempet tes di iOS, itu juga kayaknya pas pakai lossless juga berasa lebih improve kualitas suaranya. Tapi memang balik lagi dari segi noise cancelling, masih kalah dibandingkan mungkin yang ada di kelasnya ya, karena ini juga termasuk TWS yang harganya premium ya. Untuk MW08 ini dijual di harga 3,99 juta rupiah, sedangkan yang Sport, wow, ini harganya lumayan beda jauh, yaitu di 5,89 juta rupiah. Bedanya tadi seperti yang gue bilang, earpiece-nya pakai kaca safir, case-nya pakai karbon, dan juga udah compatible tadi sama wireless charging. Itu sih, jadi ya untuk beda segitu mungkin kalian bisa justify sendiri apakah worth it atau enggak. Let me know aja in the comments down below beserta pendapat kalian. Jadi itu aja, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi tulis di kolom comment section di bawah.
Kalau kalian suka videonya, bantu dengan tombol klik like ya, klik subscribe, dan juga hidupin notification-nya. Dan jangan lupa juga kalian boleh cek merchandise Beat. Udah gua taruh juga linknya di bawah ya. Ada gelas, ada kaos, dan ada tote bag juga. Dan itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Dan ya teman-teman, jangan lupa buat langsung cek ke Shopee, link paling pertama di kolom deskripsi di bawah, karena udah ada free ongkir buat same day dan juga instan. Jadi langsung nyampe di hari yang sama, paling 2 jam udah nyampe. Oke?